Nah, kesimpulannya apa di bagian ini teman-teman sekalian, bahwa melalui hikmah ini yang mau disampaikan oleh Mullah Sotra, melalui hikmah manusia dijemput dari serendah-rendahnya tempat, berjalan menuju sebaik-baik tempat dan bentuk. Jadi hikmah muta'aliyah itu mengandaikan perjalanan spiritual. Kita yang sudah jatuh setelah Tuhan ciptakan dalam sebaik-baik bentuk menuju ke serendah-rendahnya tempat, maka kemudian akan diantarkan kembali ke sana kalau konsisten mengikuti pelajaran hikmah muta'aliyah yang mudah-mudahan lanjut di bulan Ramadan. udah promo duluan aja. Kali ini kita mengantar saja dulu. Lalu pertanyaannya, hikmah ini maksudnya apa di sini? Karena kalau teman-teman bicara hikmah, ini kan hikmah luas banget ya. Kadang misalnya kita diskusi dengan teman-teman, wah, yuk ketemu Ustadz yuk, ini Ustadz ini ahli hikmah. Oh, tertarik saya ahli hikmah. Hikmah menurut saya kan filsafat ini kan agak beda. Tahu-taunya datang itu dukun, Pak, kita disuruh langsung bayar ini, bayar itu. Ini Anda ini kayaknya kerasukan jin. Jadi hikmah itu bagi awam kita kebanyakan mengartikan sebagai perdukunan. Atau mungkin juga ada teman kita yang hikmah itu, mungkin kita sudah alumni ya, kita udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu dia tidak kuliah, saya sudah lulus. Wih, gimana kabar kawan? Ambil apa sekarang? Waduh, jangankan sekarang, di kampus saja saya cuma ambil hikmahnya bos. Jadi rupanya di sini hikmah lain lagi maknanya. Nah, hikmah di sini teman-teman sekalian kita maknai sebagai apa? Kebijaksanaan yang lebih luas, kearifan yang lebih luas dan mendalam terkait pemahaman kita mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Karena tidak mungkin keluar dari tiga ini: Tuhan, alam, manusia. Secara umum, lingkup hikmah ini tidak hanya bersifat teoritis. Ini yang teman-teman kita perlu ingat bareng. Kenapa? Dari segi teoritis atau misalnya kita sebut ilmiah, ini memang kemampuan pemahaman untuk memperoleh makna yang mendalam. Ini salah satu saja dalam aspek hikmah. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, yu'til hikmata may yasha. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini menggambarkan apa teman-teman? Memang mengandaikan bahwa orang yang belajar hikmah muta'aliyah itu tidak bisa orang yang pede banget bahwa dia bisa menguasai sendiri, hanya mengandalkan otaknya. Tidak. Di situ ada kerendahan hati bahwa ini pemberian dari Tuhan. Yang kita lakukan ini cuma upaya saja. Makanya tadi sejak awal saya katakan bahwa hikmah muta'aliyah ini sebenarnya mengandaikan perjalanan spiritual. Nah, selain ini teman-teman, ada juga sisi amaliyahnya. Amaliyahnya ini kemampuan menerapkan makna mendalam dalam kehidupan keseharian. Artinya apa? Contoh misalnya dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Benar, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dibujuk aja, ini orang dibujuk ini ya, itu belum tentu mau ikut. Sudah dibujuk, rayu, dan yang lain-lain belum tentu mau ikut. Ini marah-marah coba. Suruh orang misalnya ke masjid Jumatan tadi ya. Mereka yang tidak ke masjid akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang udah nggak Jumatan denger itu makin ya elah, ngapain gua Jumatan, di rumah diomelin bini, di masjid diomelin khotib, mending gua tidur pura-pura gitu kan. Kenapa? Karena ya bagi saya itu bukan berdakwah dengan hikmah. Iblis, teman-teman kenal iblis? Anak filsafat. Padahal saya baru mau bilang akrab. Tahu, kenal nggak? Teman-teman tahu iblis? Iblis itu marketing tertua, ya, ahli pemasaran tertua yang berat. Hebatnya iblis teman-teman apa ya? Iblis itu kalau menggoda orang,
melakukan maksiat sekalipun, bahkan ngamuk, marah, membunuh sekalipun, itu tidak sambil marah-marah, tapi sambil apa? Bujuk rayu. Nah, dalam konteks hikmah muta'aliyah teman-teman, lalu apa sih manfaat kita belajar filsafat menurut Mullah Sadra? Manfaat mempelajari hikmah di sini salah satunya yang saya kutip adalah tafsir beliau pada surah At-Tin. Di situ dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lalu apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, beliau memaknai ini apa teman-teman sekalian? Bahwa pertama, bentuk manusia sebaik-baiknya ini adalah aspek spiritual manusia. Sementara tempat serendah-rendahnya ini adalah aspek material manusia. Kenapa begitu? Karena semakin material sesuatu, semakin terbatas dia. Dia semakin terikat ruang, dia semakin tidak sebebas sesuatu yang bersifat imaterial. Dalam hal ini adalah jiwanya manusia. Dan itu seluruh, kalau dalam filsafat Islam meyakini itu. Pentingnya jiwa di atas materi. Pentingnya jiwa di atas fisik, di atas body. Lalu selanjutnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ini adalah hikmah teoritis yang tadi kita sebutkan teman-teman sekalian. Sementara wa amilus shalihat adalah hikmah praktis. Jadi beriman itu tidak cukup tanpa beramal. Ini kalau ini HMI banget ya. Iman, ilmu, amal. Iya, makanya saya bilang ini HMI banget. Ya kan? Jadi tapi teman-teman tidak usah khawatir teman-teman. Saya juga PMI kok. Nah, apa kalau teman-teman PMI itu berjuanglah PMI, berjuang, bener kan? Ada lagi teman-teman itu. Nah, kesimpulannya apa di bagian ini teman-teman sekalian? Bahwa melalui hikmah, ini yang mau disampaikan oleh Mullah Sadra, melalui hikmah manusia dijemput dari serendah-rendahnya tempat, berjalan menuju sebaik-baik tempat dan bentuk. Jadi hikmah muta'aliyah itu mengandaikan perjalanan spiritual. Kita yang sudah jatuh setelah Tuhan ciptakan dalam sebaik-baik bentuk menuju ke serendah-rendahnya tempat, maka kemudian akan diantarkan kembali ke sana kalau konsisten mengikuti pelajaran hikmah muta'aliyah yang mudah-mudahan lanjut di bulan Ramadan. udah promo duluan aja. Kali ini kita mengantar saja dulu pembahasannya. Nah, ya tadi kalau teman-teman bilang PMI itu materi saya itu kuning biru PMI banget bos. Semua kata-kata penting saya bikin biru di sini. Nah, kita masuk pembahasan pertama. Ini tadi baru pengantar. Pembahasan pertama dari hikmah muta'aliyah ini mengandaikan dasar dari segala sesuatu.